selamat malam Sobat Bincang Energi semua. Kembali lagi dalam segmen kesayangan kalian, khususnya para energi entusias, yakni dalam segmen Bincang Energi atau yang biasa kita kenal dengan Bincang Energi Muda atau BEM. Nah, malam ini kita akan kembali dengan edisi BEM yang ke-16. Luar biasa banget semangat dan antusias dari Sobat Bincang Energi semua. Kita udah sampai di BEM edisi ke-16 yang malam ini akan ngebicarain atau sharing-sharing bareng soal bagaimana peran perempuan dalam mendukung transisi energi yang ada di Indonesia khususnya nih. Sebelum saya memulai live pada malam hari ini, perkenalkan saya Suti yang akan menemani Sobat Bincang Energi semua selama 1 jam ke depan. Izinkan saya juga untuk mengucapkan Happy International Women's Day untuk kita semua yang kita peringati pada 8 Maret 2022 lalu. Panjang umur perjuangan untuk seluruh perempuan-perempuan dan juga semua yang ada di luar sana. Kalian hebat dan kalian juara. So happy International Women's Day for all of us. Nah, seperti yang sudah saya mention sebelumnya nih, saya nggak sendiri malam hari ini. Tentunya saya akan ditemani oleh salah satu perempuan hebat yang juga berkecimpung di dunia transisi energi, yakni Kak Rina Sijabat yang merupakan founder dari @womeninEnergy.id. Izinkan saya untuk mengundang beliau agar bisa mengikuti sesi sharing kita pada malam hari ini. Sobat Bincang Energi semua, di tengah-tengah kita pada malam hari ini, Jumat 18 Maret, telah hadir Kak Rina Sijabat yang merupakan founder dari @womeninEnergy.id. Nah, kalau misalkan kita sebelumnya ini sudah membahas banyak tentang potensi transisi energi, malam ini kita bersama Karina akan membahas tentang bagaimana peran perempuan dalam mendukung transisi energi. Nah, sebelumnya nih Karina, katanya kan nggak kenal maka nggak sayang nih. Boleh dong kalau gitu kita kenalan dikit nih ya sama Karina, dan juga mungkin boleh cerita sedikit tentang @womeninEnergy.id-nya. Boleh Karina dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Siti. Dan juga salam kenal untuk semua teman-teman Bincang Energi. Panggilannya Sobat Bincang Energi ya, kalau nggak Iya salah ya? Kak, iya. Oke, Atau biasa disingkat Sobat BEM. Sobat Ben. Oke, selamat malam Sobat Ben. Perkenalkan nama saya Rina. Saya seperti yang tadi Kak Suti sudah cerita, saya adalah founder dari Women in Energy Indonesia, atau yang biasa warawiri di Instagram itu adalah womeninEnergy.id. Kami adalah platform baru banget, 1 tahun juga belum. Tapi terima kasih banget nih untuk Bincang Energi sudah mau mengundang Women in Energy Indonesia untuk ikutan gabung dan berbagi. Mungkin teman-teman Sobat Ben jadi kenal juga, oh ada yang namanya Women in Energy Indonesia. Ya ada. Ya, kami adalah komunitas baru, dan fokus di komunitas Women in Energy Indonesia ini adalah kami mau menginspirasi dan juga memberdaya atau mengempower lebih banyak perempuan untuk dapat menjadi impactful leaders di sektor energi. Jadi Sobat Ben, kalau misalnya Women in Energy ID ini atau Women Energy Indonesia ini, kami masih komunitas yang sangat kecil, namun kami punya mimpi yang besar, dan semua hal yang besar itu dimulai dari yang kecil ya. Jadi tim kami juga masih belum begitu banyak, terdiri dari para perempuan-perempuan dan laki-laki yang punya visi yang sama, visi yang serupa. Kami ingin lebih banyak perempuan terlibat dan menjadi pemimpin, dan bukan cuma sekadar pemimpin, tapi pemimpin juga berdampak di sektor energi, supaya nantinya akan lebih banyak perempuan Indonesia menjadi figur dalam perkembangan energi di tanah air ini, begitu. Oke, luar biasa banget Karina. Terima kasih sebenarnya perkenalan tentang Karina dan juga dari womeninEnergy.id. Nah, tadi nih Sobat Ben semua sudah dijelasin sama Karina bahwa meskipun baru merintis ya kayak kira-kira seperti itu, tapi Women in Energy ini punya visi dan punya cita-cita yang besar untuk meningkatkan peran-peran perempuan dalam proses transisi energi itu sendiri. Sebuah langkah yang amat sangat baik sebenarnya, karena kita bisa mulai memperkenalkan diri kepada kaum-kaum awam mungkin yang di luar sana yang belum kenal sebenarnya Kak, apa sih itu
transisi energi dan bagaimana mungkin penerapan dan sebagainya. Nah, malam ini pas banget kita akan membahas tentang lebih jauh bagaimana sebenarnya peran perempuan dalam mendukung transisi energi itu sendiri. Nah, untuk sobat band semua mungkin dan juga penonton live kita pada malam hari ini, saya pengen nanya kira-kira siapa sih yang masih suka berpikiran kalau misalkan sektor energi itu khususnya energi terbarukan cuman bisa diisi sama yang namanya kaum laki-laki. Nah, kayaknya kita harus break the bias sesuai dengan hashtag dari Happy International Women's Day pada 8 Maret lalu, karena nyatanya pada malam hari ini Karina sebagai seorang perempuan yang menggeluti dunia transisi energi hadir malam ini untuk sharing banyak hal dengan kita. Benar ya Karina ya? Iya, jadi kalau misalnya dalam pekerjaan aku sendiri ya, Kak Suti, selain di Women Energy, aku dan teman-teman yang membangun Women Energy, itu kita juga sama-sama bekerja di sektor energi. Ada yang bekerja di bagian policy maker, ada yang bekerja di lapangan, bagian teknis, ada juga yang bekerja sebagai PR atau marketing. Jadi Women Energy itu nggak melulu hanya eksklusif perempuan-perempuan yang di bidang STEM. Meskipun aku background-nya di STEM ya, misalnya S1 aku teknik kimia, S2 juga ada terkait energi. Tapi bukan berarti perempuan yang berkecimpung di sektor energi itu harus di bidang STEM, enggak juga. Tapi siapapun yang punya passion, misalnya kamu punya passionnya di bidang PR atau di bidang international atau relationship ya, jadi kayak management atau segala macam social science, sektor energi itu sebenarnya juga sangat mengakomodasi perempuan di bidang itu, karena sehebat-hebatnya penemuan atau sehebat-hebatnya aturan dibuat, kalau tidak ada yang menyampaikan, tidak ada yang mendeliver, itu kan percuma juga ya Kak Suti ya. Dan juga sebagai salah satu dari orang yang bekerja atau perempuan yang bekerja di sektor energi, dan kebetulan saya kerjanya cukup lapangan nih, jadi bukan yang dandan cantik nih yang kayak gini, bukan yang pakai atau pakai alis nih, jadi saya pakai helmet dan pakai safety shoes nih kalau misalnya kerja. Dan apakah laki-laki itu banyak? Banyak, bisa dibilang mungkin 90% bisa dibilang seperti itu. Tapi dari 8 tahun saya kerja, dari awal saya masuk, saya melihat sudah semakin banyak ya, sudah semakin terbuka peluang untuk perempuan-perempuan, dan juga para pemberi lapangan kerja atau penyedia lapangan kerja sudah mulai tidak terkotak-kotak bahwa energi itu kudu laki-laki. Nggak gitu juga. Jadi sekarang siapapun yang berkompeten dan berkomitmen, kalau misalnya mereka mau ya silakan, akan diberikan kesempatan. Namun tentunya juga di sektor energi ada mungkin kita tidak bisa pungkiri ya, ada hal-hal yang mungkin membutuhkan kemampuan fisik yang sangat tinggi nih. Jadi maksudnya dia harus mungkin nggak tidur 36 jam, atau mungkin dia harus ya kemampuan fisik yang tinggi. Nah, di situ mungkin memang akan lebih cenderung menentukan para pria-pria yang memang secara nature fisiknya emang lebih tough gitu ya. Tapi saya ke lapangan, kalau dulu nih Kak Suti, kalau aku ke lapangan itu bahkan nyari toilet perempuan itu nggak ada gitu loh. Jadi bukan dalam gedung ya, boro-boro ruang pumping ASI. Kita nggak usah ngomonginnya sampai situ. Kita sekarang ngomongin toilet aja itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Bukan karena para pria di situ nggak suka ada toilet perempuan, tapi mereka as simple as mereka nggak ngerti bahwa oh, kita harus mengakomodasi perempuan tuh sampai segitunya, karena decision maker-nya bukan perempuan, pelaksananya bukan perempuan, perempuannya tuh mungkin cuma 2-3 orang, dan kita ini biasanya perempuan ya Kak Suti itu suka malu gitu untuk menyatakan bahwa kita butuh gitu ya. Jadi suka jual mahal, bukan jual mahal, tapi ya itu perempuan tuh suka udahlah gitu. Akhirnya tidak tersuarakan, dan akhirnya itu end up akan ada domino effect di mana itu akan menjadi lingkungan pekerjaan yang tidak nyaman untuk perempuan. Padahal sebenarnya bukan berarti perempuan dilarang untuk bekerja di sektor energi, cuman efek domino itulah yang membuat makin kesininya orang semakin oh ya udah deh nggak nyaman kerja di situ.
ya udah kerja di tempat yang banyak ceweknya aja, misalnya di bank atau mungkin mana yang lebih banyak ceweknya, seperti itu Kak Suti. Nah, menarik banget nih tadi saya menangkap satu statement dari Karina yang bilang kalau misalkan sekarang dan dulu dan sekarang itu udah ada beberapa perubahan yang terlihat jelas nih, mulai dari misalkan di lapangan yang untuk sekedar mencari toilet untuk perempuan aja tuh susah. Nah, berarti kan sekarang udah mulai ada perkembangan ya Kak ya. Iya, Uh, iya. beberapa hari yang beberapa hari yang lalu saya juga sempat baca artikel yang di dalamnya menekankan tentang bagaimana sebenarnya peran perempuan dalam transisi energi. Salah satunya sekarang udah bisa menjadi seorang energi decision maker dan juga energi consumers. Nah, terkait dengan topik ini nih Karina, sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari mind map, bukan mind map, milestone, napak tilas dari perjalanan seorang perempuan dari dulu dan sekarang, selain dari sisi mungkin perkembangan toilet tadi yang mungkin udah banyak diakomodir, kira-kira selain itu apalagi nih Kak perjalanan perempuan yang mungkin buat Kakak juga sangat-sangat berkesan gitu loh ketika mendalami yang namanya sektor transisi, terutama transisi energi. Boleh Karina, dipersilakan. Sebenarnya perkembangan peran perempuan dalam mendukung transisi energi itu udah cukup banyak ya. Itu kalau misalnya kita lihat ya, sesimpel dari figur-figur perempuan yang sudah bermunculan nih udah cukup banyak, yang berkecimpung dan juga mungkin bukan cuma berkecimpung di sektor energi tapi juga terlibat erat dalam keterkaitannya untuk transisi energi. Kalau misalnya kita ambil contoh ya, leader-leader atau pemimpin perempuan di sektor energi, seperti contohnya kita ambil contoh dari Direktur Utama Pertamina, Bu Nika, perempuan. Lalu juga kita lihat dari peneliti atau penemu di geothermal, itu juga perempuan. Terus juga akademisi, peneliti lainnya, itu banyak banget aku temukan perempuan. Justru banyak loh perempuan peneliti, karena mungkin perempuan itu lebih meticulous ya. Jadi peneliti-peneliti itu udah sangat cukup banyak perempuan, dan makin ke sini makin banyak yang terlibat di sektor transisi energi gitu loh, dan untuk R&D-nya maupun development. Terus juga kita ngomong teknokrat, engineer-engineer perempuan juga makin banyak. Pengusaha yang jual mungkin yang punya SPBU, yang punya solar panel, itu businesswoman udah mulai makin banyak. Terus juga kita ngomongin sekarang tadi sudah dari pekerja, kita sekarang ngomongin dari sisi regulator. Itu juga sudah semakin banyak perempuan, meskipun memang tidak kalau kita hitung jumlah ya, kalau cuma hitung kepala tentunya itu tidak 50-50 ya, itu belum. Tapi kalau misal kita relatively compare sama, mungkin aku nggak bisa compare sama 20 tahun lalu, karena 20 tahun lalu aku masih SMA mungkin ya. Jadi mungkin kalau aku compare sama saat aku baru pertama kali berkecimpung di sektor energi, itu sudah cukup bukan linear lagi, malah menurut aku eksponensial. Dan juga kalau misalnya teman-teman bincang energi nih, sobat bincang energi, lihat di Women in Energy Indonesia itu kami juga secara rutin mengangkat perempuan-perempuan yang memang berkontribusi atau yang kami anggap bisa dijadikan figur panutan perempuan-perempuan Indonesia yang di sektor energi, baik energi terbarukan maupun energi yang current ya, oil and gas atau batubara atau kelistrikan yang supporting. Itu memang salah satu dari agenda dari Women in Energy Indonesia adalah kami selain berbagi informasi terkait sektor energi, kami juga ingin berbagi semangat supaya para perempuan-perempuan yang baca, mereka melihat, oh ada nih figur perempuan, oh kerjaannya beliau ini ternyata begini loh, ternyata berperan besar loh. Dan itu juga bukan cuma peran-peran perempuan di bidang STEM ya, Kak Suti ya. Kalau misalnya kita lihat apakah ada perempuan non-STEM yang membantu di sektor energi, kita lihat dari Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani itu kontribusinya cukup besar dalam negosiasi dengan World Bank supaya kita bisa dapat insentif untuk mengaktifasi program-program energi terbarukan di seluruh Indonesia. Kalau misalnya bukan beliau dan timnya yang juga sebenarnya banyak perempuan di dalamnya, itu ya mungkin transisi energi tidak akan sepesat sekarang ya Kak Suti.
begitu. Dan selain itu saya juga dalam mendukung transisi energi ini nggak cuman ngomongin perempuan-perempuan yang di sektor pekerja atau yang decision maker, tapi juga perempuan-perempuan yang mungkin audiens Bincang Energi ini mungkin adalah full time mom atau ibu-ibu rumah tangga. Mungkin di sini ada yang ikut nonton terus merasa, berarti gue nggak ada dong peran di transisi energi. Nggak juga. Ibu-ibu mamih-mamih zaman now itu kebetulan aku juga mama nih. Aku seorang ibu dari anakku yang masih kecil 2,5 tahun. Mama-mama zaman now itu mereka semakin concern dalam pemilihan energi. Jadi ketika mereka bisa ternyata rumah tangga mereka bisa nih untuk afford solar panel, maka mereka akan propose ke suaminya untuk kita pasang dong solar panel, paling enggak untuk bikin water heater untuk air panas di rumah. Atau mungkin juga kalau mungkin nggak mampu ya beli solar panel, ibu-ibu zaman now tuh juga udah lebih kritis sehingga aku nggak mau deh pakai bahan bakar yang bersubsidi atau bahan bakar yang kualitasnya tidak ramah lingkungan. Aku mau pilih meskipun mobil cuma dipakai untuk antar jemput anak ya, tapi tetap mereka kalau aku bisa beli bahan bakar yang lebih bersih, why not? Nah, itu jadi adalah satu kemajuan-kemajuan juga yang mungkin nggak terlihat, tapi sebenarnya penting juga loh, karena ya pada akhirnya konsumen itu termasuk salah satu decision maker-nya adalah perempuan, di mana ibu-ibu ini yang dalam kapasitas mereka sebagai menteri keuangan rumah tangga untuk menentukan energi mana yang mereka pilih untuk dipakai dalam keluarganya. Gitu, Kak Suti. Luar biasa banget berarti ya Sobat Bincang Energi semua dan Karina. Terima kasih tadi buat penjelasannya. Saya tadi menangkap mungkin sedikit benang merah tentang bagaimana sebenarnya posisi perempuan atau peran perempuan dalam sektor transisi energi ini. Di mana tadi Karina sebelumnya sempat mention bahwa yang namanya peran perempuan tuh nggak melulu di dalam hal atau dunia yang berbau teknis, yang di dalamnya kita langsung terjun ke lapangan, tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang justru sama pentingnya dengan pekerjaan-pekerjaan di luar sana, yang membantu mendongkrak dari potensi transisi energi itu sendiri. Mulai dari tadi ada beberapa decision maker yang di dalamnya memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan, sampai pada momi-momi di luar sana dan juga ibu-ibu tangguh di luar sana, kata seperti itu, yang sama-sama juga berperan penting dalam mendukung sektor transisi energi. Nah, untuk Sobat Bincang Energi semua yang malam ini hadir dalam live BEM edisi ke-16 bersama dengan Women in Energy.id, kalau punya pertanyaan atau punya bahan yang ingin didiskusikan, boleh banget nih langsung drop pertanyaannya di kolom komentar supaya nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lagi bersama dengan Karina. Nah, Kak, tadi saya sempat dengar Karina mengucapkan kalau misalkan sudah banyak sebenarnya peran-peran perempuan dan sudah banyak perkembangan-perkembangan yang dilakukan oleh perempuan. Dalam artian berarti kita berproses ya, kayak dari awal sampai dengan hari ini gitu. Nah, kalau misalkan peran-peran dari perempuan itu sendiri kan sebenarnya cukup banyak ya, Kak. Kita juga bisa jadi penentu pengguna energi di dalam keluarga kita sendiri, yang mana ini adalah lingkup terkecil dalam suatu masyarakat, katakanlah seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk sisi gimana ya, mungkin challenge-nya, Kak, tantangan dari kaum perempuan itu sendiri untuk yang namanya meningkatkan awareness ataupun juga melakukan proses-proses edukasi, katakanlah kepada keluarga mereka atau kepada anak mereka. Nah, itu kira-kira ada nggak sih, Kak, tantangan-tantangan yang mungkin bisa menghambat dari proses transisi energi itu sendiri? Boleh, Karina? Ya, oke. Pertanyaannya sulit ya. Tantangan ya, saya kayak emang kalau sebenarnya partisipasi perempuan itu tadi, meskipun tadi aku bilang bahwa perempuan tuh sudah cukup banyak dan sudah cukup kemajuan, namun apakah itu cukup? Menurut aku dan menurut teman-teman di Women Energy, tentu saja itu belum cukup ya. Sudah mulai inisiatif ya, karena kami mau fokus instead of kita keluar-keluar
perempuan tuh belum terlibat, perempuan tuh belum cukup, perempuan tuh masih underappreciated. Oke lah, kita celebrate dulu small wins, supaya karena kalau kita punya small wins, kita tuh punya apa ya, motivasi untuk oh kita berarti bisa nih, bisa improve lebih lagi gitu. Tapi memang tantangannya banyak ya, apalagi ini kita sekarang nggak ngomongin perempuan nih, kita ngomongin tantangan transisi energi. Transisi energi itu tantangannya, itu tantangan bukan cuman orang-orang yang kerja di sektor energi, bukan cuman orang-orang yang ngurusin uang, tapi juga tantangan satu negara dan juga tantangan seluruh dunia sebenarnya. Karena nggak cuman Indonesia nih yang lagi PR sama transisi energi, sedunia itu lagi PR dan nggak ada yang udah bisa declare, oke, gue udah selesai nih. Udah nggak ada yang bisa declare itu sampai sekarang. Karena transisi energi ini adalah pekerjaan gotong royong satu negara, dan setiap negara itu spesifik ya. Jadi yang namanya Indonesia itu strateginya spesifik, mungkin Amerika itu strateginya spesifik. Jadi kita tuh emang harus dalam melakukan transisi energi, terutama kan kalau aku di government ya, kerjanya di sektor government, sehingga banyak juga terlibat dalam membuat roadmap atau membuat arah peta kebijakan, membuat strategi-strategi. Itu kita nggak bisa nyontek, maksudnya susah nyontek untuk copy paste dari negara lain karena potensi energinya berbeda, kematangan teknologinya berbeda, kemampuan ekonominya berbeda, peluang investasinya berbeda, dan juga kondisi sumber daya manusia juga berbeda. Dan di sini sebenarnya aspek peran perempuan itu bisa masuk ya, bisa masuk banget. Namun kadang perempuan itu dari tadi ya, misalnya kematangan teknologi, kelayakan ekonomi, kemampuan investasi, terus sumber daya manusia, semua sebenarnya di 2022 ini sebenarnya tidak ada hambatan lagi untuk perempuan, apalagi perempuan yang punya akses terhadap internet ya. Aku maksudnya tidak mengecilkan teman-teman yang ada di remote area yang mungkin belum terelektrifikasi, namun kita berbicara pada 80% nih, Paretonya dulu. Orang-orang yang sebenarnya udah bisa TikTokan. Misalnya kamu tuh tiap hari, kalau kamu punya akses ke TikTok, kamu tuh punya akses untuk mencerdaskan dirimu sendiri gitu sebenarnya. Nah, tapi perempuan itu kadang-kadang kita tuh suka undervalue ourselves. Kita tuh kadang mikir ya, udahlah hal-hal yang gede seperti transisi energi atau mungkin energi bersih atau mungkin energi pada umumnya, udahlah itu kerjaan bapak-bapak aja, udahlah itu kerjaan laki-laki aja, itu obrolan yang gede banget, ambisius banget, apalah aku gitu loh. Perempuan tuh suka gitu loh, suka ngerendah gitu. Padahal sebenarnya enggak juga gitu loh. Misalnya ada dua orang ini sama-sama sarjana teknik, atau dua-dua orang ini dua-duanya punya passion atau exposure yang serupa di bidang energi. Sebenarnya tidak harus bahwa si laki-laki itu yang maju dan menjadi pemimpin, di mana perempuannya ya udah di tengah-tengah aja, jadi yang tukang nyatet-nyatet kalau rapat, atau yang gitu ya. yang pesan makan di ojol kalau misalnya udah deket-deket jam makan siang. Enggak juga, perempuan juga bisa jadi orang yang duduk di kepala meja dan mimpin rapat gitu. Nah, jadi sebenarnya dari PR yang besar tadi, PR transisi energi yang besar tadi, kita tuh sebenarnya bisa masuk di segala aspeknya, asalkan kita tuh mau dan kita punya kapasitas yang cukup ya. Lalu transisi energi sendiri itu kan memang harus direncanakan matang-matang berdasarkan kebutuhannya. Jadi maksudnya kebutuhan US, kebutuhannya UK, kebutuhan Indonesia per hari, per jam, per detik itu berbeda. Apalagi kalau misalnya kita punya kepentingan, maksudnya kita sebagai negara yang belum sampai developed country, kita mau kejar, berarti kan kita punya target. Kalau kita mau kejar, berarti kita butuh energi yang lebih besar dibandingkan negara-negara yang sudah develop. Mereka bisa jalan santai, sedangkan kita tuh harus di saat kita kekurangan energi, kita tetap kudu lari. Ibaratnya orang lapar tuh dipaksa lari gimana gitu ya. Jadi complicatednya itu tuh membuat suatu perubahan yang cukup signifikan. Kalau misalnya di bidang government, di bidang regulator, itu tuh perubahan kebijakan itu tuh bisa macam-macam banget. Dan itu hal-hal yang baru, yang belum pernah ada, yang sebenarnya kita juga sama-sama ragu, ini bisa nggak ya? Tapi harus mau nggak mau maju gitu, karena udah sepakat
bukan cuma Indonesia ya, kita sedunia tuh udah sepakat bahwa kita mau memerangi climate change, ya kan? Nah, ngomongin climate change, terus perubahan penting itu berarti kan kalau misalnya Kak Suti tahu nih bahwa dalam environmental conservation itu kita punya ada 3 stage ya. Ada stage konservasi, ada stage efisiensi, lalu yang paling atas itu stage inovasi. Kalau tadi kita ngomong, kalau mungkin Sobat Bincang Energi mungkin udah lebih sering ya ngobrolin bagian inovasi, di mana ngobrolin energi terbarukan. Aku nonton live-live sebelumnya tuh ngomongin solar panel, ngomongin geothermal, itu kan bentuk dari. Tapi sebenarnya untuk mengcombat si climate change, di mana adalah latar belakang dari kita melakukan transisi energi, kita tuh harus penuhin dulu yang namanya si konservasi. Konservasi ini gampangnya adalah hemat energi. Nah, itu biasanya kampanye yang udah jadul ya, hemat energi, hemat biaya, atau tuh kampanye apa. Nah, siapa sih yang kenapa aku sebutin ini? Karena penghematan itu bisa dimulai dari rumah tangga. Bisa dimulai dari sektor grup terkecil dalam konsumen Indonesia, yaitu keluarga. Kalau misalnya di sini ada Sobat Bincang Energi yang ibu rumah tangga, jangan merasa kecil, jangan merasa saya tidak punya peran apa-apa, bahwa as simple as menasehatin anaknya untuk kalau udah pakai kamar mandinya, lampunya dimatiin ya. Itu adalah salah satu bentuk dari konservasi. Terus juga misalnya dalam kalau misalnya bisa jalan kaki, ya udah nggak usah naik ojek. Nah, seperti itu. Itu adalah bentuk konservasi. Lalu efisiensi. Apakah perempuan juga bisa berperan dalam efisiensi? Tentu saja. Bahkan perempuan itu mungkin lebih banyak ya. Kalau aku bisa bilang fokus-fokus yang bisa diimprove oleh perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Karena kembali lagi perempuan itu biasanya decision maker di rumah. Seperti misalnya pemilihan jenis energi yang mau dipakai. Itu adalah salah satu bentuk dari efisiensi. Terus misalnya menggunakan peralatan energi mana adalah salah satu bentuk dari efisiensi energi. Kayak misalnya apakah dia mau pakai kompor listrik atau mau pakai kompor gas atau kompor induksi. Nah, itu kan bapak-bapak emang tahu. Enggak kan? Yang tahu itu adalah ibu-ibu. Terus misalnya mau pakai blender yang merek ini yang wattnya lebih rendah atau blender ini yang wattnya lebih tinggi tapi lebih murah, nggak ada yang tahu kecuali ibu-ibu. Dan itu adalah salah satu bentuk kontribusi perempuan. Maksudnya terlepas dari tahu atau enggak bidang STEM, kerja atau enggak di bidang sektor energi, sebenarnya dari sisi efisiensi perempuan udah bisa banget masuk. Nah, terus yang ketiga di bagian inovasi. Di sini perempuan juga bisa masuk, berkontribusi. Ini kalau ini adalah mungkin yang lebih udah disering dibicarakan gitu ya. Jadi kayak berkontribusi untuk develop teknologi baru, atau misalnya berkontribusi untuk membuat kebijakan baru, atau juga membuat apa ya, perancangan ekonomi baru, finansial yang baru, sehingga bisa mungkin memberikan kredit-kredit yang menguntungkan juga untuk orang-orang yang beli solar panel misalnya seperti itu. Nah, jadi di 3 aspek tadi, karena kan kita kalau kita ngomongin transisi, maka kita ngomongin climate change. Dan kalau kita ngomongin climate change, kita tuh ngomong dari 3 struktur tadi, yaitu konservasi, efisiensi, dan inovasi. Dan 3-tiganya itu perempuan bisa terlibat di situ. Dan apakah perempuan udah terlibat semua? Sayangnya tuh belum banyak. Karena belum banyak yang aware bahwa mereka tidak perlu harus sekolah ke MIT dulu untuk bisa berperan dalam transisi energi. Nggak perlu harus jadi Kasuti dulu nih. Maksudnya kayak Kasuti itu berperan nih transisi energi. Berarti aku enggak dong kalau aku nggak terlibat di bincang energi. Enggak juga. Jadi ada 3 aspek itu yang sebenarnya perempuan bisa masuk di mana aja. Dan kalau misalnya perempuan mau terlibat, tentunya transisi energi ini yang tadinya PR satu negara, itu pasti bisa jalan bareng-bareng. Gitu, Kasuti. Oke, terima kasih Kak Rina pernyataannya tadi luar biasa banget nih Sobat Bincang Energi semua. Dari penjelasan Kak Rina tadi saya nangkep satu statement tentang jangan pernah mengunderestimate dari kemampuan-kemampuan kita termasuk kemampuan perempuan, karena
tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukan banyak proses-proses untuk mendukung transisi energi itu sendiri ya kayak mulai dari konservasi, efisiensi sampai dengan inovasi. Bahkan di lingkup keluarga atau di lingkup rumah tangga sendiri kita bisa jadi penentu terhadap pengembangan dari energi itu sendiri, mulai dari sekelas mungkin yang dianggap receh atau yang tidak disadari sama sekali, sekedar mengingatkan setelah penggunaan setelah ruangan digunakan, apabila tidak digunakan lagi lampunya bisa dimatikan. Nah seperti itu kan kita sering mendengar Kak ya sebenarnya di dalam rumah, tapi ternyata banyak yang belum aware nih sama yang namanya hal-hal seperti itu. Nah kalau misalkan kita ngomongin lebih jauh nih Kak, kalau misalkan kayak tadi kita punya 3 step yang mulai dari konservasi, efisiensi, dan juga inovasi. Tiga-tiganya ini kan kita nggak bisa lepas dari maksudnya kita nggak bisa lepas dari yang namanya 3 hal tersebut. Nah, kalau misalkan kayak komunitas-komunitas seperti Bincang Energi dan juga Women in Energy.id ini, gimana sih Kak perannya untuk ningkatin awareness, termasuk juga perempuan-perempuan di luar sana? Maksudnya di mana kita bisa berperan nih dalam meningkatkan spread atau menyebarkan awareness terhadap transisi energi itu sendiri? Boleh Kak Rina? Ya, jadi kalau misalnya aku ngomongin secara trennya dulu ya, bahwa komunitas-komunitas seperti Bincang Energi, Women in Energy Indonesia, terus banyak sebenarnya udah banyak banget komunitas-komunitas, nggak banget sih, maksudnya udah cukup banyak komunitas-komunitas yang sudah mulai actively giving awareness about energy transition that you have to use that you have to maksudnya kayak berpihak kepada energi terbarukan, bahwa oil and gas it's not forever, bahwa misalnya coal itu harus harus dipakai dengan responsibel, bahwa misalnya dalam pengelolaan energi itu harus sustainable, itu sebenarnya udah cukup banyak. Namun di sini komunitas-komunitas itu bisa berperan apa? Sebenarnya berperannya tuh banyak dan tergantung dari values yang dibawa oleh komunitas itu sendiri. Karena kayak Bincang Energi punya audience spread yang berbeda, Women in Energy Indonesia juga punya spread audience yang berbeda. Namun kalau aku narrow down untuk di Women Energy Indonesia, apa sih yang kami di Women Energy Indonesia ini bisa berperan untuk mendukung transisi energi ini? Mungkin kalau misalnya ditanya, udah ini belum datang ke pelosok desa-desa untuk bagi-bagi solar panel? Well, we'd love to, but unfortunately, it's not our main focus. But we will very happy if we have the opportunity for that ya, maksudnya gitu. Namun, apa sih yang sudah kami lakukan dan akan terus kami lakukan? Yang pertama itu kami akan terus memberikan informasi-informasi terkait sektor energi. Jadi kami berharap perempuan-perempuan Indonesia yang antusias di sektor energi, kami sebutnya itu kalau followersnya Women Energy itu energi entusias. Jadi manggilnya hello energi entusias gitu. Jadi kalau para energi entusias itu misalnya buka Instagram Women Energy, mereka akan bisa mendapatkan informasi yang mungkin nggak mereka dapatkan di kampus, di sekolah, atau mungkin di tempat kerja. Nah, informasi-informasi seperti apa? Informasi-informasi tentang isu kekinian di sektor energi. Misalnya kayak gimana dampak pandemi terhadap harga energi, atau misalnya gimana perhitungan carbon tax, kaitannya carbon trading sama perubahan iklim, terus kaitannya perubahan iklim sama energi, misalnya seperti itu. Itu kami coba ringkas dalam informasi-informasi yang namanya bite size ya. Jadi kita namanya energy bite. Nama kontennya itu energy bite, sehingga bisa buat teman-teman yang mungkin belum sempat atau udah kerja nih 9 to 5 yang udah kerja ya, atau udah kuliah nih dari pagi sampai malam ngerjain tugas, tapi masih gue tuh pengen pintar nih di sektor energi, misalnya gitu. Ya kita sediakan nih informasi, terlepas dari kamu perempuan atau laki-laki, kita sediakan informasi yang kita anggap itu bisa membantu ya. Terus yang kedua, kita juga memunculkan terus perempuan-perempuan di sektor energi. Karena apa? Karena
kita tuh pengen yang tadi aku bilang, kami pengen celebrate the small wins. Dan juga mungkin kalau Kasuti lihat nih ya, mungkin Kasuti udah kerja misalnya seperti itu. Kalau misalnya di dalam kantornya Kasuti atau dalam kantornya teman-teman sobat bincang energi, ada bos nih atau ada leader yang perempuan. Terus teman-teman nih perempuan juga. Itu rasanya kalau aku pribadi tuh aku tuh rasanya kayak lebih semangat gitu untuk kerja. Karena aku merasa ada titik yang possible aku capai. Aku bisa nih untuk mencapai ke sana gitu. Tapi itu sebenarnya Kasuti itu nggak berlaku loh di laki-laki karena udah terlalu sering figur leader di laki, sehingga mau bos atau supervisornya itu cowok atau cewek, it doesn't give impact to the motivation untuk orang-orang di bawahnya. Nah, itu juga kenapa kita pengen Women Energy itu jadi tempat ketika mungkin kamu lagi demotivasi nih, sama kamu punya passion di sektor energi, tapi kamu nggak mungkin kamu pump up every time. Pasti ada masa-masa di mana kamu kayak you want to give up and you want to just change your passion. Nah, kami harap dengan lihat di Instagram Women Energy Indonesia, kamu jadi muncul lagi nih semangat kamu. Karena kalau kita tidak bisa menemukan motivasi dari dalam diri kita, mungkin motivasi dari orang-orang sekitar atau dari lingkungan sekitar itu bisa membantu kita untuk on track untuk menuju tujuan kita. Gitu. Terus sama yang ketiga, Women Energy juga pengen menjadi wadah untuk menghubungkan baik perempuan-perempuan yang masih bekerja di middle level atau entry level dengan para pemimpin-pemimpin perempuan yang sudah di top management. Karena biasanya para ibu-ibu di top management itu, karena mereka mungkin karena tanggung jawabnya juga yang cukup besar, sehingga mereka tidak terpikir untuk, oh, I need to lend my hand ke bawah untuk bisa bantu para perempuan-perempuan ini. Nah, kami harap Women Energy Indonesia itu bisa menjembatani entah dalam bentuk mentoring, atau dalam bentuk webinar, atau dalam bentuk mungkin just one motivation day, atau just an afternoon talk. Kita bisa ngobrol sama orang-orang yang sudah make it in their life, sehingga bisa cerita nih, kira-kira harus ngapain nih strateginya. Karena untuk menjadi perempuan itu, apalagi perempuan Indonesia ya, kodratnya itu banyak. Jadi ibu, jadi anak yang berbakti, jadi mantu yang baik, ya kan? Banyak kodrat. Sehingga kita nggak bisa pakai cara main cowok nih untuk bisa sampai di atas. Karena kalau kita pakai cara main laki-laki, mungkin kerjaan kita berhasil, tapi mungkin kalau kamu punya panggilan juga untuk berumah tangga, mungkin rumah tangga kamu lost gitu. Jadi dari yang kami sudah undang para figur-figur perempuan itu, dapat suatu kesamaan bahwa adalah menjadi pemimpin perempuan di sektor energi itu jugglingnya banyak, balancingnya banyak, prioritinya itu berubah setiap hari. Dan dengan menyadari itu from the beginning, tentunya perempuan-perempuan yang sekarang masih entry level atau masih di middle level, mereka sudah berantisipasi sehingga sudah aware dengan challenge-challenge yang akan terjadi, dengan mungkin tiba-tiba anaknya minta dijemput dari daycare di saat dia harus mimpin rapat, dia akan sudah ngerti bahwa dia akan mengalami itu, dan dia sudah ready bahkan sebelum dia mendapatkan itu dalam kehidupan mereka. Gitu sih. Semoga dapat ya gist-nya bahwa semangatnya Women itu kayak gitu, Kak Seti. Oke, terima kasih Karina untuk penjelasannya. Menarik banget, ternyata seperti yang Karina tadi udah mention sebelumnya, bahwa meskipun baru dalam tahap proses rintisan, tapi ternyata Women in Energy ini punya cita-cita yang sangat mulia nih untuk menyebarkan edukasi, khususnya di bidang transisi energi dan energi terbarukan itu sendiri. Nah, tadi apakah suara saya masih terdengar, Karina? Soalnya di layar saya ini sepertinya Karina agak loading gitu. Masih. Oh, oke, siap. Jadi Sobat Bicara Energi, tadi sebelumnya Karina juga udah sempat mention bahwa sebenarnya peran perempuan itu luar biasa banyak ya kalau kita mau bedah satu-satu mulai dari A sampai Z gitu. Dan juga bagaimana
komunitas-komunitas seperti Bincang Energi dan juga Women Energy itu ternyata punya dan mengisi atau sedang mengisi peran-perannya masing-masing dalam menyebarkan informasi tentang bagaimana transisi energi itu sendiri bisa diterapkan dan bisa dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga kaum-kaum perempuan di luar sana. Nah, untuk Sobat Bincang Energi yang hadir malam ini, mungkin kalau misalkan punya pertanyaan untuk kita diskusikan malam ini, boleh banget langsung drop pertanyaannya di kolom komentar. Nah, Sobat Bincang Energi semua, tadi dan Karina sudah sempat menjelaskan kalau misalkan perempuan itu punya banyak peran dan kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan kompetensi-kompetensi kita. Nah, pasti di dalam proses-proses tersebut punya apa ya Kak, kayak dampak tersendiri gitu loh. Kalau kita ngomongin dampak, berarti kan mungkin ada yang mohon maaf semua, ada yang baik dan ada yang enggak. Ada yang baik dan ada yang mungkin enggak. Nah, kira-kira kalau Karina memandang nih dari peran perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam pengembangan sektor transisi energi, apa sih sebenarnya dampak yang ditimbulkan dari keterlibatan mereka tersebut? Boleh Karina, dipersilakan. Oke, tadi kan Kak Suti bilang bahwa dampak positif dan negatif. Kalau aku pribadi, karena tentunya Women Energy sangat ingin semakin banyak perempuan untuk terlibat di sektor energi dan jadi decision maker di sektor energi. Tentunya secara pribadi dan juga secara kolektif, aku percaya kami nggak melihat adanya dampak negatif sih dengan adanya perempuan, lebih banyak perempuan untuk ikut berkecimpung di sektor energi. Justru kalau misalnya dampak yang bisa atau potensial ya, kita bilang potensial impact yang bisa terjadi kalau misalnya perempuan itu dilibatkan lebih banyak di sektor energi itu sebenarnya ada dua ya. Kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama itu kita jelas kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Yang tadi kita cita-citanya adalah transisi energi menuju ke energi terbarukan. Karena itu roadmap-nya yang panjang banget, terus melibatkan banyak sektor. Karena energi terbarukan itu you name it, there are so many kinds of renewable energy ya, mulai dari bioenergi, wind, geothermal, ini aku inget aja nih, nuklir, ada banyak banget dan itu memiliki proses yang berbeda-beda, cara jualan yang berbeda-beda, cara financing SIM yang berbeda-beda, sehingga dengan melibatkan lebih banyak perempuan, tentunya perempuan yang punya kapasitas di bidangnya ya, nggak cuma asal naruh perempuan ya, kita bisa mencapai apa yang kita mau, yaitu kita bisa menuju ke sustainability energy, ya kan? Karena itulah yang kita cita-citakan ya, energi yang available, energi yang accessible, energi yang affordable, dan energi yang acceptable. 4 hal itu tentunya keterlibatan orang lebih banyak akan lebih baik seperti itu. Dan juga kenapa aku bilang harus melibatkan perempuan lebih banyak, karena udah makin banyak banget nih adik-adik yang kuliah atau sekolah yang di bidang STEM atau di bidang energi, atau mungkin yang ngambil intern di terkait energi atau ngambil tugas akhirnya terkait energi, itu udah semakin banyak perempuan-perempuan Indonesia. Dan yang mereka-mereka seperti itu tuh adalah potensi yang harus diikutsertakan, yang bagus. Terus yang dari sisi yang kedua, dengan melibatkan lebih banyak perempuan untuk di transisi energi, itu kita bisa semakin mengurangi bias terhadap perempuan. Karena keterlibatan perempuan di sektor energi otomatis akan menimbulkan lebih banyak figur perempuan di sektor transisi energi. Akan bermunculan di koran, di media, di manapun, mungkin di TV, perempuan-perempuan yang mungkin jadi penemu, atau perempuan yang jadi komunitas, misalnya pendiri komunitas, perempuan yang menjadi regulator. Kenapa dengan adanya figur ini tuh bisa mengurangi bias, sehingga mungkin ada Suti-Suti di luar sana, atau mungkin Rina-Rina di luar sana, yang mungkin masih SD, yang nggak tahu apa-apa, dan ketika dia melihat ada seorang perempuan yang keren di TV, aku mau deh jadi mereka. Gitu. Sehingga itu akan memunculkan
motivasi lebih banyak lagi perempuan, dan juga mungkin bisa eh, nggak jarang loh Kak Suti, misalnya seorang anak dia pengen kerja, dia pengen kuliah engineering, atau dia pengen kerja jadi field engineer, dan memang dia punya kapasitas di situ. Tapi as simple as orang tuanya merasa, duh kamu nggak punya masa depan ngurusin kayak gitu, udah kerjanya yang gampang-gampang aja, kantoran aja gitu ya, misalnya jadi admin aja, nggak usah lah Ya, jadi field engineer, ngapain sih gitu. Tapi dengan figur tadi, sama kayak sekarang deh, kalau kita lihat Atta Halilintar, kita lihat Aurel Hermansyah, tiba-tiba anak-anak SD tuh pada pengen jadi YouTuber kan semuanya. benar-benar. Iya, begitu juga kalau misalnya udah lebih banyak figur perempuan yang muncul di permukaan karena mereka terlibat dan dilibatkan dalam sektor energi yang berhasil tadi, tentunya akan semakin banyak uh, perempuan masuk ke dalam lingkaran sektor energi, baik mulai dari ya regulator ataupun eksekutor ataupun semuanya ya peneliti, sehingga nanti suatu hari ya kita akan melihat tren yang semakin imbang di antara laki-laki dan perempuan, sehingga udah nggak ada lagi tuh ceritanya mungkin di zamannya anak-anak kita atau cucu-cucu kita udah nggak mikir tuh, oh kalau jadi field engineer nggak bisa nih karena itu kerjaan laki. Mereka bahkan nggak kepikiran sampai sana gitu loh. Itu gitu sih. Jadi di dua aspek itu. Oke, menarik banget nih Karina. Terima kasih tadi buat penjelasannya. Ternyata uh, keterlibatan perempuan itu semakin banyak justru semakin bagus gitu kayak, karena nggak bisa dimungkiri juga sekarang kita butuh yang namanya lebih banyak role-role untuk keterlibatan perempuan di berbagai sektor dalam transisi energi itu sendiri. Nah, untuk Sobat Bincang Energi yang mungkin malam ini menyaksikan live dari Bincang Energi Muda edisi ke-16 mengenai tentang peran perempuan dalam mendukung transisi energi, apabila punya pertanyaan boleh banget nih langsung ditanyakan, ditulis di kolom komentar untuk kita bahas pada malam ini. Sambil menunggu nih kayak mungkin teman-teman mungkin masih ada yang baru join nih kayaknya. Saya pengen nanya deh Kak, mungkin lebih ke kayak lebih personal mungkin ya. Tadi Karina sempat mention sebelumnya kalau misalkan Karina itu adalah seorang ibu juga dan sedang bekerja juga dan merupakan founder dari Women in Energy juga gitu loh. Nah, ini kan berarti punya banyak peran ya yang dijalankan dalam satu waktu. Nah, apa sih sebenarnya mungkin yang bikin Karina ini semangat gitu loh untuk terus menyebarkan awareness tentang transisi energi itu sendiri? Kan kalau misalkan kita lihat itu kayak, aduh itu udah sibuk banget, aduh itu udah banyak banget kerjaannya, tapi kok apa sih yang bikin semangat, apa sih yang masih pengen menggeluti, enggak aku harus menyebarkan awareness ini ke orang-orang lain. Boleh? Jadi kayak ini ya, wawancara kerja ya. Itu mungkin lebih karena semua itu biasanya berawal dari pengalaman ya. Jadi dari pengalaman sendiri, aku melihat bahwa sebenarnya energi is not my first choice actually ya. Aku tuh punya passion mungkin di bidang lain, namun pada saat itu kayak baru 6 bulan kerja, semesta itu nggak mendukungku buat ke situ gitu. Jadi akhirnya aku pindahlah ke sektor energi itu, which is my second choice. Dan aku merasa ada banyak banget PR di situ gitu. Dan kebetulan aku regulatornya di bidang oil and gas ya. Jadi kayak ya energi sekarang gitu, energi sekarang atau energi masa lalu ya. Ya pokoknya gitulah. Itu sebenarnya banyak banget potensinya, masih banyak, dan juga masih banyak banget PR-nya. Terus juga aku melihat bahkan di kerjaan regulator itu kan kayak kantoran ya, mungkin agak semi kantoran meskipun aku sering ke lapangan juga. Itu juga aku melihat nggak terlalu banyak perempuan di dalamnya. Dan kalaupun ada perempuan, perempuan itu tuh soliter gitu. Jadi kayak sendiri 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 gitu. Mereka bertumbuh sendiri, mereka berkembang sendiri, dan ketika mereka sudah sampai di atas, mereka tidak, atau mungkin mereka merasa tidak perlu memberitahu orang-orang yang di bawah bahwa gini loh cara aku bisa berhasil kayak gitu. Sehingga itu yang kedua. Terus juga aku melihat
banyak banget maksudnya dari sedikit perempuan di lingkup pekerjaanku, aku melihat ada banyak yang menurutku berpotensi untuk bisa menjadi leader. Namun mereka tidak menjadi leader bukan karena mereka tidak mampu, tapi mereka kadang-kadang mereka sendiri yang memilih untuk tidak mau. Mereka udahlah nggak usah lah, biar si bapak itu aja. Aku mah di sini aja biar santai-santai, biar tinggal tunggu perintah. Atau mungkin ada yang mau tapi malu karena dianggap aneh sama perempuan-perempuan sekelilingnya. Kamu ngapain sih ambis banget misalnya gitu? Ngapain sih ngejar jadi bos atau jadi pemimpin atau jadi pokoknya jadi top level? Perempuan itu kan bakalan ngurus anak, perempuan itu kan bakalan cuti hamil, perempuan itu bakalan mungkin suatu hari ikut suami kerjanya gitu loh. Yeah. Sehingga kadang yang mematahkan itu perempuan sendiri loh, to be honest ya. Dan sering banget denger itu. Menurut aku sayang banget. Dan benar memang aku seorang pekerja, aku seorang ibu, aku juga seorang anak dan juga seorang istri. Apakah juggling among all the roles itu memusingkan? Iya, memusingkan. Dan kembali lagi untuk bisa memajukan ini pernah ada nih quote-nya di Instagramnya Woman Energy ya. It takes a person to raise a man, but it takes a village to raise a woman. Wow. Jadi untuk ningkatin perempuan itu nggak bisa diri dia sendiri gitu. Karena harus ada keterlibatan supporting sistemnya. Kalau misalnya dari aku pribadi berarti itu adalah suami, anak, orang tua, mertua, dan juga keluarga lainnya, orang-orang terdekat. Itu harus ada supporting system yang juga mendukung, yang juga punya visi yang mungkin kalaupun nggak sama, mereka menghargai visi kita gitu. Sehingga kalau misalnya aku lihat sini ada cowok-cowok juga yang nonton ya. Ya, jadi buat cowok-cowok, kalau misalnya pacar kalian, teman kalian, adik kalian, istri kalian, itu punya keinginan atau punya cita-cita yang tinggi, apa sih salahnya didukung ya kan? Karena mematahkan mimpi orang itu nggak akan nambah pahala, yang ada jadi dosa buat kita. Dan juga puji Tuhan aku dapat maksudnya supporting sistemku baik, suamiku juga kerja, bahkan dia konsultan, jadi yang kayak tidur cuma berapa jam sehari, tapi ya itu kita bagi tugas dan dia tahu peranku ketika sekarang nih, ketika aku lagi live sama Kak Suti, berarti anakku harus dipegang sama mbaknya. Dan itu adalah suatu apa ya namanya kesepakatan yang nggak semua keluarga bisa sepakati. Ya. Karena ada juga keluarga yang nggak mau tahu, pokoknya di atas jam 6 anak itu harus sama ibunya. Ada yang kayak gitu. Nah, jadi ya itu tadi sih, it takes a village to raise a woman, apalagi untuk woman itu untuk bisa sampai di top ya, begitu sih Kak Suti. Luar biasa banget nih Karina, ternyata semangatnya di antara semua role yang beliau pegang sampai sekarang masih terus konsisten nih untuk menyebarkan informasi-informasi menarik dan juga spreading awareness buat perempuan-perempuan dan juga semua orang di luar sana, gak cuma perempuan. Bahkan beliau menyempatkan waktunya nih hadir mungkin malam ini bersama dengan Sobat Bincang Energi semua. Nah, menarik banget Karina tadi sangat-sangat memberikan insight, terutama saya juga yang baru-baru ini terjun ke dalam dunia transisi energi. Padahal saya sebenarnya nggak punya background di bidang energi, teknik, atau sama sekali. Bahkan saya anak soshum gitu loh. Jadi benar-benar butuh keberanian pada saat pertama kali bergabung dengan Bincang Energi. Semoga cerita dari Karina tadi bisa menambah dan juga memotivasi Sobat Bincang Energi semua yang hadir pada malam hari ini untuk terus jangan pernah meng-underestimate dari kemampuan diri kita sendiri gitu lah, dan juga untuk selalu menyebarkan yang namanya positivity dan juga informasi-informasi lain gitu, termasuk di dalam lingkup keluarga kita sendiri. Kayak kurang lebih kayak gitu ya Karina ya. Ya, betul sekali. Oke, ini sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan atau Sobat Bincang Energi semua,
Karina mungkin boleh sambil menunggu, sepertinya juga sudah Sobat Bincang Energi tidak ada yang bertanya. Mungkin Sobat Bincang Energi nanti kalau misalkan sehabis ini punya pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan langsung, boleh banget nih kayak langsung japri di Instagram @womaninEnergy.id. Boleh kayak langsung japri ke sana untuk tahu lebih banyak seputar informasi-informasi menarik, karena Woman Energy ini juga punya yang namanya afternoon talk. Iya, benar ya Kak ya? Iya, iya. Punya segmen yang namanya Afternoon Talk yang di dalamnya juga menghadirkan narasumber-narasumber kece. Bahkan saya sudah sempat kepoin kemarin, dan luar biasa banget, menarik-menarik. Di dalamnya diisi oleh kaum-kaum perempuan yang punya sepak terjang tinggi dalam proses atau dalam mendukung proses transisi energi itu sendiri. Nah, nggak terasa nih Karina, kita udah 1 jam ngobrol bareng, ngobrolin banyak. Luar biasa Karina, insight yang diberikan malam ini. Mungkin sebelum menutup segmen Bincang Energi edisi ke-16 malam ini, boleh Kak apabila ada statement atau closing statement tentang tema kita malam ini, yakni peran perempuan dalam mendukung transisi energi. Karina, dipersilakan. Oke, thank you Kak Suti. Ya teman-teman Sobat Bincang Energi, jadi terima kasih dulu ya, terima kasih banget aku dan Women Energy Indonesia sudah diberikan kesempatan untuk ikut hadir nih bersamaan dengan audiens dari Sobat Bincang Energi, bisa kenalan. Kalau misalnya teman-teman Bincang Energi di sini merasa, aku pengen tahu lebih banyak nih tentang Women Energy, monggo silakan DM aja, atau mungkin bisa juga chat apa aja. Kadang-kadang ada yang nanya, Kak aku mau ambil jurusan apa ya? As simple as adanya kayak gitu loh. Dan gak, we are so open, dan kita senang banget, bukan cuman aku, kami senang banget teman-teman di dalam Women Energy kalau misalnya ada orang-orang yang punya passion atau punya antusiasme di sektor energi dan mau berkembang, tentunya kita suka dan kita sebisa mungkin kita memfasilitasi. Dan juga terkait obrolan hari ini, memang benar ya, peran perempuan itu sudah mulai bermunculan, udah mulai banyak. Namun apakah itu cukup? Itu belum cukup. Apakah sudah selesai? Tentunya belum selesai. Dan juga kalau tadi ditanya peran perempuan dalam transisi energi, itu ada banyak banget, ada berbagai level, dan juga bisa dilakukan instantly dari sekarang gitu. Karena transisi energi ini bukan sesuatu yang sekejap dalam semalam. Ini adalah suatu pekerjaan besar dari satu negara yang harus dikerjakan satu persatu, dan juga harus dibantu oleh warga negaranya juga. Jadi para perempuan kalau misalnya punya keinginan dan punya kapasitas untuk terlibat dalam sektor energi, dalam berperan dalam untuk transisi energi, mulai dari mengkonservasi, membuat efisiensi, dan juga melakukan inovasi. Kalau misalnya kalian melakukan itu, lakukan aja. Dan tentunya sebagai perempuan Indonesia ya, kita harus bisa menempatkan posisi di mana ketika kita berkarir, tentunya kita punya kita punya priority yang tentunya nggak mungkin cuma satu. Nah, priority itu yang harus kita seimbangkan sehingga kedepannya bisa sejalan nih, mau berperan ikut serta dalam roda transisi energi, dan juga dalam achievement personal lainnya, itu bisa jalan bareng-bareng. Gitu Kak Suti. Terima kasih banyak ya. Aku mohon maaf kalau ada kata. Oke, Karina, terima kasih untuk closing statement-nya tadi. Nah, Sobat Bincang Energi, jangan ragu untuk kepoin langsung Instagram dari Woman in Energy, karena di sana ada banyak banget informasi-informasi menarik seputar dunia transisi energi, dan juga bagaimana perempuan bisa terlibat jauh di dalamnya. Nah, terima kasih untuk Karina yang malam ini bersedia hadir, menyempatkan waktunya di tengah-tengah Sobat Bincang Energi semua. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di BEM edisi selanjutnya. Dadah, salam energi berkelanjutan. Terima kasih Karina.